Saya menutup semua yang yang punya udah ditutup semua. Tapi ya saya, ya ibarat rumah, saya cuma bisa nutup keran yang ada di dalam rumah saya, betul? Ya keran di rumah ibu, apa hak saya masuk ke rumah ibu terus nutup keran ibu? Ya. Kecuali yang nutup sekalian langsung dari pumpnya, ya, betul? Ya udah, nah. Ya begitulah ya. Pumpnya belum ditutup sampai sejauh ini. Atau saya mikir lagi, anggaplah misalkan mohon maaf saya nyari senjata, saya datang ke tempat mereka, ditodongin ke kepala mereka, tobat gak lu? Berhenti gak lu sekarang juga? Coba lu, kalau emang mereka yang gak mau berhenti, saya pulang main lagi, buka lagi, betul? Makanya saya kenapa memilih ini jalan yang saya pilih. Karena kalau bismillah dari sini, mudah-mudahan akhirnya ada jalan Allah membulak-balikan hati mereka. Bisa mereka tuh yang jadi lebih soleh suatu saat nanti, nggak ada yang tahu. Ya, mudah bagi Allah bolak-balikan hati. Ya udah, bismillah. Ya, karena Bu, kalau bicaranya tadi ya tentang ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya yang udah soleh, Bu, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Contoh, Nabi Nuh alaihissalam soleh, anaknya ada yang ikut kena air bah. Di surat Hud diceritakan Kan'an, ya. Tapi kalau ibunya yang sudah soleha, coba lihat. Istrinya Imron, surat Ali Imron, namanya Hana. Nama anaknya Maryam, soleha. Maryamnya soleha, anaknya Nabi, ibu malah gak nanggung-nanggung. Jadi Nabi Isa alaihissalam. Ya, lanjut, siapa lagi? Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, soleha. Anaknya siapa? Fatimah, soleha. Fatimahnya soleha, anaknya Hasan Husain. Kadang-kadang meskipun pengajian, kebanyakan ibu-ibu, saya bingung ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Kalau istilah kalau ibu-ibu kita pada soleha semua, masa depan jadi baik ya. Tapi sok atuh yuk tambah dekat sama Allah. Udah. Capek tahu ngejar yang kita suka dulu. Jujur ya. Jawab pertanyaan ini. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Ya, Allah juga ingin kita bahagia, ingin kita selamat. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Kita suka. Kok udah sering ngejar yang kita suka, masih gampang kecewa? Maka renungannya sederhana, Bu. Perlu berapa kali patah hati lagi? Ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih standar bahagianya yang kita suka terus. Contoh ya, anak-anak lah Bu, sukanya makan permen, es krim, coklat. Tapi kalau kebanyakan nanti sakit gigi. Pas udah sakit gigi masih minta dibeliin permen, ibu kasih nggak permennya? Ya. Ngambek si anak, dasar mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen aja nggak dikasih? Ibunya ditanya sama tetangga, ibu kok nggak beliin permen? Ibu benci ya sama anak ibu, karena benci atau karena sayang? Sayang. Tapi karena bagi si anak kecil bahagiaku adalah permen, maka ketika dia sedang ditolong pun dia merasa menderita. Sama Bu, kadang kita juga kayak gitu. Ya Allah, saya tuh baru bahagia kalau dia yang jadi jodoh saya, ya Allah. Saya baru bahagia kalau saya keterima di perusahaan itu. Saya baru bahagia kalau saya yang kepilih jadi pemimpin. Padahal bisa jadi setelah itu terjadi, malah tambah jauh dari Allah. Coba Bu, ada orang pengen maksiat, bisa juga jadi gara-gara nggak punya duit tuh. Berarti bisa jadi nggak punya duitnya dia tuh pertolongan dari Allah. Cuman karena bahagia dia adalah duit, jadi ketika nggak dapat duit, malah itu jadi penderitaan. Kita sih bahagianya bukan yang Allah suka, bukan yang kita suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik buat kita. Kita mah nggak kenal Bu sama diri sendiri. Coba Ibu, siapa yang di sini tahu ada berapa jumlah gigi di dalam mulutnya? Angkat tangan. 32. Tapi banyakan yang nggak tahu. Waktu itu ada yang jawab dengan langsung tegas, saya tahu kok 2. Emang udah gampang hitungnya ya, biji 2. Ya.
Tapi yang lain nggak tahu, dan itu baru gigi, belum jumlah rambut, panjang usus, nasib 10 tahun ke depan, nggak ada yang tahu. Terus udah mah kita tidak tahu, lalu ketika Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, terus kita so tahu, ya Allah yang terbaik untukku tuh yang ini. Pantesan stres. Sama kayak anak kecil tadi, udah dia menganggap permen adalah kebahagiaannya, padahal permen itu yang bikin dia jadi sakit gigi. Tapi belum ngerti.